saya, Larasati Agnega Farezi Putri dari kelas 3A D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Tugas yang pertama adalah mereview kembali apa yang Bunda Rida jelaskan mengenai bagaimana mencari ide bisnis. Tugas yang kedua mengenai pohon industri dan tugas yang ketiga mengenai produk life cycle. Pertama, saya akan mereview kembali apa yang Bunda Rida jelaskan bagaimana dia bisa membuat suatu produk, yaitu produk Secret Yogurt. Dan saya akan menceritakan bagaimana alurnya sampai Bunda Rida bisa menemui ide bisnis pembuatan produk Secret Yogurt. Mencari ide bisnis ini dimulai saat Bunda Rida diberikan tugas oleh kampusnya untuk membuat suatu produk yang tahan lama dan dapat diproduksi secara massal. Sehingga Bunda Rida melakukan tahapan, yaitu tahapan yang pertama dilakukan oleh Bunda Rida dalam mencari ide bisnis, yaitu melakukan survei, yaitu dengan jalan-jalan mengelilingi kota Bogor, dan akhirnya Bunda Rida menemui komoditas khas Bogor, yaitu kacang Bogor. Setelah didapati komoditas produk kacang Bogor, maka Bunda Rida membawa kacang Bogor tersebut pulang dan membuat produk susu kacang Bogor. Tetapi produk susu kacang Bogor ini mempunyai kekurangan, yaitu expired date-nya, karena susu kacang Bogor ini gampang basi. Oleh karena itu, karena susu kacang Bogor ini gampang basi, Bunda Rida membuat inovasi baru, yaitu dengan memfermentasikan susu kacang Bogor menjadi yogurt kacang Bogor, di mana yogurt kacang Bogor ini dapat bertahan 2 minggu. Karena kacang Bogor sudah terlalu biasa di Bogor, akhirnya Bunda Rida dan teman-teman menggali ide baru. Maka didapatilah idenya, yaitu membuat yogurt beras, karena pada saat itu yogurt beras sedang trending-trendingnya di daerah Bogor. Setelah diproduksinya yogurt beras ini, ternyata yogurt beras ini hanya mampu bertahan selama 2 minggu, sedangkan Bunda Rida dan teman-teman ingin memproduksi produk yang bisa bertahan lama. Karena yogurt beras ini hanya mampu bertahan 2 minggu, akhirnya Bunda Rida kembali melakukan mencari ide bisnis dengan melakukan survei keliling kota Bogor. Hingga akhirnya Bunda Rida menemui komunitas baru di kota Bogor, yaitu Talas Bogor, di mana pada saat itu Talas Bogor sedang menjamur di kota Bogor. Akhirnya Bunda Rida membawa ide bisnis tersebut pulang dan mengelola Talas Bogor menjadi yogurt Talas Bogor. Setelah diproduksinya yogurt Talas Bogor ini sangat lapas karena dapat diproduksi secara massal dan dapat bertahan lama. Setelah diproduksi, Bunda Rida memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengenai kemasan, yang kedua mengenai labeling, dan yang ketiga varian rasa yang banyak diminati oleh masyarakat. Jadi, untuk mencari ide bisnis, yang pertama, kita harus mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, lakukan survei dengan jalan-jalan untuk mengetahui khas atau komoditas apa yang ada di daerah tersebut. Dan yang ketiga, bawa pulang ide tersebut dan rangkum serta tuangkan ide tersebut menjadi suatu produk. Baiklah, di sini saya sudah memiliki contoh pohon industri, yaitu pohon industri pohon kelapa. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai pohon industri pohon kelapa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian pohon industri. Pohon industri merupakan diagram yang menggambarkan produk turunan dari suatu komoditas atau komponen pembentuk suatu produk. Nah, di sini saya memilih pohon industri pohon kelapa, di mana terdapat 3 bagian yang dapat digunakan dari pohon kelapa ini, yaitu buah kelapa, batang kelapa, dan lidi kelapa. Buah kelapa ini dapat dimanfaatkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, air kelapa yang dimanfaatkan menjadi sari kelapa nata de coco, coco vinegar, kecap kelapa, dan minuman dari kelapa. Yang kedua, daging kelapa yang dapat dimanfaatkan daging kelapa parut dibuat menjadi low fat desiccated coconut dan coco mix. Coco mix dibuat menjadi concentrate coco mix yang dibuat menjadi virgin oil berupa kosmetik dan skim milk. Lalu, skim milk dimanfaatkan menjadi choco shake. Lalu, kulit ari daging kelapa dimanfaatkan menjadi semi virgin oil dan choco cake. Lalu, kopra dari kelapa dimanfaatkan menjadi minyak kelapa yang diolah menjadi minyak goreng dan koko chemical. Dan bungkul dari kopra dapat dimanfaatkan menjadi makanan ternak. Lalu yang ketiga, tempurung kelapa dapat dimanfaatkan menjadi arang yang dapat digunakan menjadi tepung arang dan karbon aktif. Lalu yang keempat, sabut kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi cornflake sebagai bahan bangunan, dan sabut berkaret menjadi matras atau isi jok atau kursi. Lalu yang kedua, batang kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi furniture dan bahan bangunan. Lalu lidi kelapa yang dimanfaatkan sebagai barang kerajinan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi penjelasan dari pohon industri pohon kelapa.
produk life cycle yang saya ambil adalah produk hydrokoko. Produk hydrokoko ini termasuk ke dalam fase perkembangan atau growth, di mana produk hydrokoko ini banyak diminati oleh para konsumen dan sedang laku di pasaran karena hydrokoko ini mengandung banyak manfaat. Ciri-ciri yang lainnya, omset dari penjualan hydrokoko ini meningkat. Setelah itu dapat diproduksi secara massal. Lalu banyak sekali produk yang menyamai hydrokoko ini seperti coconut water, Yamakoko, Kokoji. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.